Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rojokoyo lagi teman-teman. Kali ini kita berkunjung ke Boyolali di peternak sapi perah. Memang bro, Boyolali tempatnya sapi perah teman-teman. Nah pada kali ini kita berkunjung ke kandang pemuda pemilik dari warung iga bakar Pak Wid ini bro. Nah ini ada sapi potong dan juga sapi perah. Tapi di video ini kita akan mau membahas atau kepo-kepo tentang kiat Mas Adit ini untuk meningkatkan produksi susunya. Oke teman-teman, tadi sudah ngobrol banyak tentang kandang ini sama Mas Adit dan juga sedikit sejarah dari peternakannya ini. Tapi saya masih penasaran dengan sapi yang dibenahi dari perusahaan besar. Nah, ini dari perusahaan mana Mas itu Mas? Kalau saya dari Bandung. Dari tepatnya Bandung. Perusahaannya saya nggak tahu dari Bandung. Pokoknya dari itu mungkin dari perusahaan PT besar, perusahaan susu PT besar. Kalau di Malang kan yang besar ada Grandfield contohnya itu Mas. Kalau di Bandung nggak tahu itu apa. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Sudah di reject, biasanya kan harga afkir itu, harga murah ya Mas ya. Nah, Mas Adit ini berhasil memperbaiki hingga 8 liter menjadi 17 liter. Ini ayo bro, masuk. Kalau kita dilihat di sini teman-teman, ini ada mixer. Ini buat sendiri, konsentrasi sendiri atau nyampur sendiri Mas? Buat nyampur komboran. Oh, buat nyampur komboran, tapi bukan produksi konsentrasi ya. Oke. Itu teman-teman, di sini juga ada apa? Rumput yang sudah dicacah. Nah, seperti ini sudah dicoper ini. Kalau untuk yang dream-dreamnya apa Mas? Ini ampas tahu sama ampas bir. Ampas tahu sama ampas bir. Nah, kita ke penggemukan dulu Mas. Nah, ini sapi-sapi ini udah rawatan berapa bulan Mas? Ini rata-rata 3 bulan. 3 bulan ya Mas? Ya, berarti 3 bulan lagi sudah panen. Ini saya ganggu nggak sih Mas? Boten. Enggak. Oh, enggak. Aku takutnya ganggu merah gitu. Karena suaranya agak Oke. Ada limusin. Ini belinya berarti ya peda-pedaan gitu berarti Mas ya? Ya bakalan lah. Bakalan. Itu ada sapi apa Mas? Kok putih itu Mas? Itu tuh dari peranakan limusin Mas. Jadi keluarnya putih kayak gitu. Oh gitu. Jadi sampean tahu induknya tahu. Beli di kampung atau punya sendiri? Beli di kampung. Oh gitu. Beli di kampung tangga sendiri begitu ya? Dari induk limusin di IP jadi keluarnya putih ini. Ini kalau limusin kurang pigmen ini bro. Halo. Udah umur berapa Mas? Ini perawatan 10 bulan. Perawatan 10 bulan dari pedetan Suson 5 bulan. Suson 5 bulan ya Mas? 5 bulan. Oh berarti ya sekitar 15 bulan ya? 15 bulan. 1 tahun lebih sedikit teman-teman. Ini sapi unik bro punya Mas Adit ini. Buat teman-teman yang naksir ini boleh hubungi Mas Adit. Boleh ya Mas, ini kalau ada ya misalkan kita kan berusaha membukakan pasar buat teman-teman siapapun itu yang membutuhkan sapi ya ada ini. Boleh tahu nomor HP-nya kalau ada yang ini Mas? Boleh Mas? Boleh. Oh ini loh, boleh bro. Kalau teman-teman Rojokoyo channel pengen sapi yang unik-unik ini kan termasuk unik, jarang ya bro. Seperti ini boleh hubungi Mas Adit. Berapa Mas nomor HP-nya? 085 841 625 071 Kulinernya tadi masih ada Mas? Masih. Oh masih. Bro, nanti bisa mampir. Oh, bisa mampir bro. Alhamdulillah. Wajib ya. Ini Mas Adit ini pengusaha kuliner yaitu iganya diapain Mas? Iga bakar. Bakar loh. Nah ini teman-teman namanya warungnya apa Mas? Iga bakar Pak Wid. Iga bakar Pak Wid. Jangan lupa kalau ke Boyolali ke arah mana Mas? Simpang 5. Simpang 5. Oh, itu iga bakar Pak Wid, cari di Google pasti ada ya? Oke. Ketemu dengan Mas ganteng peternak sapi ini, Bro. Oke, mungkin saya tidak terlalu banyak untuk membahas ini. Kalau pakannya pakai ini Mas ya? Kita S-Fit Mas. Oh, ini S-Fit? Ya. Sudah dicoba kan sih berarti? Udah, saya ya ini buat riset di terutama di perahnya kita pakai ini. Oke. Yang buat benain susunya. Nah ini Mas, ini terus terang saya kesini ini kan di bawah S-Fit. Ini saya nggak tahu Sumpah bro, saya kira di sini belum pakai es fit gitu loh. Nah, ternyata saya lihat saknya di sini sudah pakai. Mas, ini jujur
mumpung ada orangnya di sana mas, ada marketing, ini juga ditonton oleh formulatornya. Gimana mas? Ini si Sweet ini setelah beberapa hari sudah nyoba ini? Saya pemakaian ini 1 bulan. Oh 1 bulan berarti sudah terasa. Kalau sapi perah itu sudah terasa. Sapi penggembuan pun kalau 1 bulan itu insya Allah sudah kelihatan mulai dari bulu atau mana. Nah ini pastinya perah ini sudah kelihatan dengan ini. Ini boleh cerita sama kita mas, selama 1 bulan di percobaan atau penelitiannya sampean tadi itu gimana hasilnya yang pakai ini mas? Ya itu tadi kayak yang saya ceritakan, dari sapi yang saya benahi, yang awalnya keluar cuma 8 liter, jadi 17 liter tadi. Salah satunya itu. Sama kayak ini juga yang jadi 28 liter ini. Ini? Ya. Nah, ini bro, ini. Aku mau lihat sapi. Kalau sapi perah itu nyun sewu, memang karakternya kurus gitu ya? Oh gitu. Ini bro, sapi yang menghasilkan 28 mas ya? 28 liter. 28 liter. Nah, ini mas, ini kan aku mau cerita nih. Aku tadi nggak tahu kalau sudah pakai Sweet gitu. Nah sekarang pakai Sweet ini sudah 1 bulan. Ini awalnya sebelum pakai Sweet berapa mas? Ini rata-rata rutin 15. 15. Wah, terus pakai Sweet jadi 28 liter. Sama teman terkaget itu yang di konten awal tadi kan cerita. Aku nggak tahu tadi, nggak tahu kalau sudah pakai Sweet gitu mas. Nah, yang dikatakan akhir itu ini ya mas? Yang ini malah. Ini? Ya, yang besar ini. Ini? Ya. 2 ini mas? Wah, yang ini? Ini? Yang ini ya. Ini bro lagi tidur tapi dia. Nah, mas, anak masih merah, nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman, kita coba melihat sapi besar yang dikatakan, kata Mas Adit, afkiran, sapi afkiran. Nyampluk masih nggak apa-apa. Di sana masnya lagi merah bro. Aku takut gak gitu. Ini waktu datang kurus mas. Kurus. Ini baru kelihatan. Ini kan di sini baru 2 bulan ini saya. 2 bulan. Baru 2 bulan. Oh gitu. Ya udah kelihatan agak gemuk lah. Badannya udah mulai agak isi. Ada isinya. Mas, jenis sapi perah aku ya jujur aku nggak tahu mas. Sapi perah ini dengan yang kecil ini bedanya apa sih mas? Maksudnya selain ukuran itu jenis atau apa itu? Kalau kemungkinan sih gen mas. Gen? Iya gennya. Kalau ini asli dari Belanda sana mungkin ya? Mungkin asli dari sana. Saya juga kurang tahu persisnya soalnya. FH itu kan apa mas kepanjangannya? Fresh and Holstein itu kan sana ya mas, Belanda. Mungkin ini masih kental dari sana mungkin gitu ya, dari impor gitu. Kalau sudah ini mungkin udah campur-campur peranaan di sini udah itu mungkin ya. Mungkin gitu. Nah, saya punya satu itu yang impor. Saya dulu waktu ngambil katanya itu masih impor. Saya ambil darah soalnya. Darah. Iya, dari saya ini udah bunting 7 bulan. 7 bulan. Iya. Oh iya. Ini seperti ini mampu 18 berapa? 17 liter ini kondisi bunting atau gimana mas? Ini kondisi udah laktasi ke-4 mungkin ini. Sorry bro, aku nggak tahu laktasi ke-4 itu berarti beranak ke-4. Udah beranak ke-4 gitu. Biasanya kalau di PT besar kan udah nggak kepake mas. Mungkin kalau udah di 10 liter ke bawah mungkin udah nggak dipakai di sananya. Nah, terus kemarin pas ini saya ditawarin ini kondisi bunting, saya ambil. Kondisi bunting ini mas? Ya. Berarti ini bunting berapa bulan? Ini udah beranak ini. Udah beranak. Berarti anaknya di sana mas ya? Ya. Oke, jadi dalam kondisi beranak dia jadi itu mas ya? Oke, kalau seperti ini mas, apa namanya? Untuk kasih makannya itu seberapa sih mas? Kalau babon ini kan besar banget mas. Dia habis lihat ini terus lihat ini perutnya besar. Kalau seperti ini dia itu habis berapa kilo mas konsentrat? Kalau konsentratnya yang besar ini saya pakai 6 kilo mas. 6 kilo. 6 kilo kemudian tambah hijauan itu mas. Aku tak ngijir dulu. 6 kilo piro mas regone lek eceran? Piro mas? 200.000 ya satu sak? 220 satu sak. Berarti 1 kilonya jatuh berapa mas? Aku pengen pengen menghitung pengeluaran per harinya untuk sapi ini dan susunya dapat 17 itu. Aku pengen tahu banget ya. 4.400 piro mas? 6 piro mas? Bro, ini diizirno sama mas yang di sana teman-teman. 26.400
26.400 untuk biaya konsentrat. Mungkin hijauannya berapa? 10.000 satu hari? Cukup? Nggak cukup? Ya kurang lebih segitu. Segitu? Ya sekitar. Soalnya kan hijauannya di punya sendiri ya. Ya segini aja. Mungkin ini biayanya 35.000 ya. Mungkin sekitar itulah ya. Mungkin loh ya bro. Nah kalau susu harga berapa mas sekarang? Di sini 6.000 mas. 6.000 kali 17 piro mas? Aku pengen tahu ini bro. Aku pengen tahu. Nah. Wah, ini bro, aku jadi langsung dek. Masnya, mas bener ya istilahnya 102. Bro, ini aku langsung dek gitu kok banyak banget ini marginnya. Sapi ini konsentrat sama hijauan 10.000. Aku bilang mungkin ongkosnya belum kehitung ya. Itu biaya pakan 35.000-an lah. Kita katakan 40.000. Terus keluar susu 100 piro mas? 102. Jadi dapat keuntungan ini nggak tahu ya, bakalanya nggak tahu kehitung apa enggak, pokoknya secara kasarnya itu sekitar itu dapat untung 60.000-an. Nggak tahu nanti apa hitungan kepotong modal itu nggak tahu, pokoknya segitu teman-teman. Nah, menarik sekali untuk hasil dari ini bro. Kalau untuk pedet gimana mas? Nah pedet, ini menarik teman-teman. Pedet kita rata-rata yang beranak ini semua jadi kita besarkan. Dibesarkan mas? Kemarin sempat full pedetan ya dari peranakan kita sendiri sama ambil dari tempat temen. Ya sebelum di susu ini saya di pedetan. Oke, pedetan ini akan dijual atau dipelihara sampai besar loh? Kita lihat dari indukannya. Kalau kira-kira indukannya kualitas susunya bagus, kita buat penerusnya. Oh gitu. Kalau kira-kira indukannya susunya juga kurang, isinya kurang maksimal, ya nanti kita jual. Tapi dalam kondisi udah umur darah. Oh gitu. Jadi kita besarkan dulu, nanti baru kita keluarkan. Oke, jadi itu teman-teman buat warga Boyolali atau Pucon atau mana yang sentra susu. Jadi Mas Adit ini punya pedet, tentunya kalau mau beli pedetnya beliau ini juga bisa. Nggak tahu yang dijual yang mana, hubungi nomor yang depan tadi teman-teman. Itu tadi. Mana lagi mas, aku pengen tahu sapi yang unik yang bikin sampean kaget gitu loh. Kalau ini, yang ini. Oh ini tadi ya? Badannya kecil. Badannya kecil tapi produksi 28 liter. Insya Allah masih bisa naik lagi. Aku nggak bayangkan mas. Tadi kan ngitung 17 liter aja sudah dapat duit 102. Nah ini tambah lagi 11 liter bro. Wis hitungan dewe rek ya di rumah ya. Hitungan dewe. Ini mungkin biayanya ya sama lah. Mungkin ya sekitar 40 ribuan ya mas ya. Hampir sama aja. Rata-rata satu ekor sapi ya 40 sampai 50.000 lah. Gitu ya. Rata-rata. Gitu. Jadi rata-rata seperti itu. Dan produksinya segitu. Yang paling sedikit mas, kita tadi kan ekspos yang banyak mas. Kita mosok atau gak ono sing paling didi ya. Berapa mas? Yang paling sedikit di kandang men? Rata-rata paling sedikit 15 mas. Paling sedikit 15 liter. Ini luar biasa teman-teman. Ini artinya Mas Adit ini dalam penelitiannya, risetnya ini saya simpulkan berhasil. Artinya berhasil itu kan dari yang produksi sedikit jadi meningkat. Ini luar biasa teman-teman. Ini tidak lepas dari pengamatan mungkin ya, dan berani mencoba. Yang saya salutkan berani ini mas. Yo nyun sewu berani modal di konsentrat. Itu mungkin ya. Ya sebenarnya kalau dibilang berani modal itu kalau kok saya kok ora terima. Oh gitu. Karena gini, kalau dia dari nominalnya saja, kalau sama istilahnya apa ya, polar, itu kan harganya sama mas, kapasitasnya sama. Polar kan 200 lebih juga. Iya ya. Konsentrat ini 200 lebih sedikit. Nah, kualitasnya polar perutnya tok yang gede. Lah ini susunya yang banyak. Kan gitu. Oke. Ini jujur bro, aku iki sorry mas, aku nggak pati ngerti. Memang saya masih khususnya di wilayah saya sendiri gitu. Memang berusaha ngajak lingkungan untuk ayo toh benahi. Dalam arti benahi ini loh, contoh-contohnya di sini nih loh. Orang tuh
di kandang saya, wah kendel ragat mas. Wah kowe dedet istilahnya ragatnya wani mas. Enggak, ayo bandingke. Oke. Ragate nang kandangmu kowe ngepeni sapi piro karo aku sing nang kene sapi piro? Berani diadu kok mas. Berani diadu. Oke. Dengan Jadi, kualitas yang ayo kita lihat. Mungkin statementku tadi mewakili para tetangga, bukan tetangga ya, pokoknya orang-orang yang punya pemikiran Mas Adit ini berani mengeluarkan uang segitu, tapi Mas Adit ini ora trimo lah. Ora trimo artinya punya pembelaan dibandingkan, mohon maaf ini Polar sama Konseta tadi dengan harga yang sama, hasilnya beda. Itu Mas ya. Oke. Karena kan lebih apa ya? Mungkin kan kalau lingkungan udah saya kulinane, Pak kulinane kan wis Pak sapi ki Polar. Comboran tuh pakai Polar sama ampas. Nah, itu kan udah bisa dibilang andalan kan gitu. Tapi kan nilai gizinya mungkin nggak ada yang jauh berpikir ke nilai gizinya. Iya, betul. Itulah mungkin dengan saya istilahnya berani nyoba ini tuh yakin ngerasanya lah dengan hasilnya juga nanti berbeda. Pasti berbeda. Seperti itu. Memang banyak Mas, mohon maaf ini peternak yang tidak ingin membuka pikiran, ya biasanya yang berusia seusia bapak saya itu Mas. Biar ingin nih, yang ini kayak ngurus sapi itu kan klasik. Ada ya klasik ya. Yo enggak lek comboran tuh ya dedek gitu kan. Itu artinya kalau Mas Adit ini terbuka pikiran untuk gimana sih memperoleh hasil yang maksimal dengan biaya segitu atau bahkan lebih bisa ditekan gitu. Lebih ditekan lagi. Nah, dengan kualitas yang bisa diadu. Oh, ini Mas, ada yang menarik dengan penggemukan sama perah. Kalau di perah penggemukan itu ada tempat minum, ada otomatis sendiri itu. Beda Mas, memang dibedakan? Ya sebenarnya sama Mas, cuman ini dulu apa speknya buat pedetan sebenarnya. Oh gitu. Belum sempat dirubah, kita isi sapinya ganti. Oke, ganti. Mungkin itu teman-teman, kita sudah banyak ngobrol, sudah melihat sapinya, sudah ngobrol hitung-hitungan kasarnya hasilnya kalau perah itu gimana. Penggemukan udah sering kita bahas, tapi ini spesial di Boyolali kita bahas susu teman-teman. Makasih Mas Adit ngobrol-ngobrolnya, dan makasih untuk pencerahannya tentang dunia sapi perah susu tadi. Kan intinya sharing pengalaman di kandang kita sendiri, siapa tahu nanti bermanfaat untuk orang lain. Oke. Makasih teman-teman, itu tadi udah ada 2 video. Yang pertama ngobrol-ngobrol juga, dan yang kedua ini ada tentang produksi susunya. Dan tadi ternyata di kandang ini sudah memakai S-Fit bro, aku nggak tahu di awal tadi bro. Terima kasih teman-teman, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Makasih Mas Adi.